Halo, namaku Rio. Ini lingkungan tempat tinggalku sejak kecil. Rumahku letaknya tidak jauh dari areal persawahan. Waktu aku masih kecil, aku sering sekali bermain di sekitar sawah dan sempadan irigasi. Seneng banget deh. Tapi sekarang semua sudah berubah. Lahan di sepanjang sempadan irigasi semuanya sudah penuh dengan bangunan liar. Dari mulai bangunan rumah, warung, dan malah sampai ada bilik MCK. Ih, airnya kan jadi kotor. Belum lagi banyak warga yang sengaja buang sampah sembarangan, bikin saluran irigasinya jadi mampet. Sudah saatnya lingkunganku berubah. Mari sama-sama kita cari solusinya. Ternyata banyak warga di sini yang belum tahu kalau membangun di ruang sempadan irigasi itu tidak boleh. Dan sudah ada aturan larangan resminya dari pemerintah. Malahan, kalau tetap nekat membuat bangunan liar di ruang sempadan irigasi, bisa dilaporkan ke aparat yang berwenang loh. Yang lebih serem lagi, bisa-bisa sewaktu-waktu bangunannya ditertibkan oleh yang berwajib. Nah, apa itu ruang sempadan jaringan irigasi? Ruang sempadan jaringan irigasi adalah ruang di antara garis sempadan kanan dan garis sempadan kiri jaringan irigasi yang berfungsi untuk menjaga agar fungsi jaringan irigasi tidak terganggu oleh aktivitas di sekitarnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan lengkapnya dari pemerintah. Dalam hal ini, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Garis sempadan jaringan irigasi meliputi garis sempadan saluran irigasi, garis sempadan saluran pembuangan, dan garis sempadan bangunan irigasi. Garis sempadan saluran irigasi terdiri atas A. Saluran irigasi tidak bertanggul, B. Saluran irigasi bertanggul, dan C. Saluran irigasi yang terletak pada lereng atau tebing. Jarak garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggul diukur dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri saluran irigasi. Paling sedikit sama dengan kedalaman saluran irigasi. Jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggul diukur dari sisi luar kaki tanggul, paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi. Jarak garis sempadan saluran irigasi yang terletak pada lereng atau tebing diukur dari titik potong antara garis galian dengan permukaan tanah asli. Untuk sisi lereng di atas saluran, paling sedikit sama dengan kedalaman galian saluran irigasi. Dan sisi luar kaki tanggul untuk sisi lereng di bawah saluran, paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi. Jarak garis sempadan saluran pembuangan irigasi tidak bertanggul diukur dari tepi luar di kanan dan kiri saluran pembuangan irigasi. Paling sedikit sama dengan kedalaman saluran irigasi. Sedangkan untuk saluran pembuangan irigasi bertanggul, paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi diukur dari sisi luar kaki tanggul. Bangunan yang terletak di dalam ruang sempadan jaringan irigasi, jarak sempadan bangunan irigasinya mengikuti sempadan jaringan irigasi yang bersangkutan. Jika batas bangunan irigasinya melebihi batas sempadan saluran, jarak sempadannya diukur dari titik terluar bangunan. Bangunan irigasi yang terletak di luar daerah sempadan saluran, jarak sempadannya mengikuti desain bangunan. Nah, sekarang sudah tahu kan aturannya? Pemerintah, dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, mempunyai petugas-petugas pemelihara jaringan irigasi yang setiap hari bertugas dengan sigap menjaga dan merawat jaringan irigasi. Nah, jalur sempadan irigasi yang steril akan memudahkan bapak-bapak petugas ini untuk membersihkan dan merawat saluran irigasi. Kita juga harus bantu petugas-petugas ini loh dengan tidak membuang sampah ke jaringan irigasi. Karena dengan jaringan irigasi yang bersih dan lancar, hasil tani yang nanti akan kita nikmati pun akan semakin baik. Makanya, ayo sama-sama jaga saluran irigasi dengan cara tidak mendirikan bangunan di sempadan irigasi dan juga tidak membuang sampah ke saluran irigasi.